Dan mereka selalu berdoa ingin ketemu dengan sahabat salam. Nah, kali ini doa mereka terijabah. Mudah-mudahan kalian juga berdoa agar supaya kita sama-sama diberikan umur panjang dan Amin. kita bisa diberikan. Gimana sudah sampai ke kota Madinah nih? Gimana perasaannya sudah sampai? Insya Allah. Dan insya Allah sangat bermanfaat sekali Iya. untuk para jamaah Iya. gitu. Itu jadi amal jariah lagi untuk Amin. Akang, jadi nanti sahabat-sahabat yang mengetahui trik itu dan mengamalkannya, Anda dapat bagian pahala. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat pagi dari kota suci Madinah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, pagi yang sangat cerah, Sahabat Salam baru saja ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW dan juga tentunya sudah alhamdulillah mendoakan saudara-saudaraku, followers, subscriber, TikToker dan semuanya yang mendukung di TikTok, di Instagram, di Twitter, di Facebook dan hal sebagainya. Semoga doa-doa dari Sahabat Salam yang selalu kupanjatkan untuk kalian semua semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada seluruh para jamaah umroh ataupun jamaah yang akan ziarah ke kota suci Madinah. Tentu dengan berbagai persyaratan yang perlu, yang wajib sahabat-sahabat ketahui mengenai waktu ke Raudhah dan persyaratan untuk masuk Raudhah ataupun persyaratan untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Dan di kesempatan pagi hari ini saya berjumpa dengan salah satu subscriber saya. Kebetulan beliau itu hari ini beliau melaksanakan ibadah umroh dan baru 2 hari beliau berada di kota suci Madinah. Kesini, assalamualaikum. Ini kakak Kiki, assalamualaikum. Gimana kabarnya kakak Kiki? Masya Allah. Mabruk, iya. Gimana sudah sampai ke kota Madinah nih? Gimana perasaannya sudah sampai? Insya Allah. Kalau berbicara masalah kebahagiaan, kesenangan itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Sebenarnya senang sekali. Alhamdulillah ternyata seperti ini. Ini baru pertama kali. Saya ini baru pertama Oh, kali. Masya Allah. Kalau suami itu sudah 7 kali. Jadi Berarti dari kemarin-kemarin setiap kerinduan dijawabnya melalui YouTube saja. nontonnya cuma YouTube. Masya Allah. YouTube-nya Sahabat Salam. Umi Gilby, karena Iya. kami perempuan. Iya, jadi betul Umi lah. Gilby juga salah satu. Karena lebih memudahkan perempuan bisa Iya, masuk bagian perempuan. cara-caranya Iya. Dan segala macamnya, pintu-pintunya. Betul. Gimana perasaannya sekarang nih sudah tiba? Ternyata dulu itu pintu 25 cuma bisa dilihat Di YouTube ya. Sekarang Dan bisa bisa dilalui, Masya Allah. Udah berapa hari Bunda di sini? sudah 2 subuh. 2 subuh berarti udah hari ya, Masya Allah. Sudah ke Raudhah belum? Belum, karena peraturan terbaru ini harus memiliki tasreh. Jadi perlu diketahui dan menjadi catatan untuk para travel ini tentunya dikarenakan setelah Idul Fitri ini, setelah Id, ternyata peraturan diterapkan kembali oleh pemerintah sehingga sedikit banyak menyulitkan pada para jemaah, wabil khusus para jemaah umroh. Karena kebanyakan memang belum tahu ini informasi ini untuk travel ya, dikarenakan biasanya jemaah umroh itu boleh masuk ketika membawa berkas surat permit dari travel. Iya, karena travel itu sudah bekerja sama dengan pihak muasasah. Sehingga nanti kalau misalnya mau masuk ke Raudhah tinggal mengajukan kepada pihak petugas polisi yang berjaga di Raudhah sehingga nanti memudahkan untuk para jemaah. Kalau kejadian tadi subuh, pintu keduanya itu ditutup, jadi sempat tadi subuh itu jemaah wanita itu Berdesak-desakan ya. riuh sekali ya Allah, sampai dia kan sholatnya di depan pintu yang pintu kayu perempuan. Iya, kan? iya. Dia sholatnya di situ. Dia bilang, kenapa perempuan ribut sekali? Saya bilang, dari awal itu sudah berdesak-desakan dan saya takut sekali untuk seperti itu. Iya. Jadi Karena ada batasan-batasan Iya. untuk bisa masuk ke sana Iya. dikarenakan dengan padatnya sehingga padat dibatasi sekali. oleh pemerintah. Iya, mungkin kerinduan dari umat muslim juga, kerinduan 2 tahun yang Betul. tertahan, kerinduan itu
betul-betul tidak bisa. Karena selama ini biasanya kalau Syawal kan sepi-sepi. Iya. Nah sekarang ini Syawalnya loh, Masya Allah betul-betul. Bener-bener ini, betul-betul. apalagi sebentar lagi haji tentu ditutup kembali, Iya. tentu ada kesempatan betul-betul dimanfaatkan sedemikian Iya. baik oleh para jemaah gitu. Sepertilah kita wanita ini berbeda dengan laki-laki yang bisa setiap saat masuk. Iya. Kalau wanita ada waktu-waktu tertentunya, jadi waktu-waktu itu betul-betul kita Manfaatkan kejar. ya, Betul, manfaatkan. dan bahkan walaupun kita berada di kota Madinah belum tentu bisa masuk ke Raudhah untuk saat ini Jadi ya. makanya sampai saat ini di setiap sujud masih itu ya Allah. Semoga ya diberikan Allah, kesempatan oleh Allah ya. Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bisa saja suatu hal terjadi. Semoga kakak Kiki disegerakan bisa masuk ke Raudhah, bisa sholat di taman surga. Seperti itu juga tadi bertemu dengan sahabat salam, saya pasti dalam pikiran saya, insya Allah saya pasti akan dapat informasi apapun Amin. itu, sedikit apapun, dan alhamdulillah ternyata Tuhan mengirim beliau untuk Amin, saya, ya Rab, mengirimkan amin, ya Rab. informasi-informasi yang Amin. saya tuh tidak tahu. Pokoknya Ibu biasanya untuk Raudhah itu Ya. kalau pengen ngambil tasreh itu dari sebelum jam 2 titik pas jam 2 itu Iya. biasa dikeluarin. Hanya berlaku 1 menit. Dan jam 7. Sampean jangan pernah, walaupun saya sendiri harus pakai alarm agar supaya tidak berarti ini ngambil tasreh gitu. Jadi Ibu dan Bapak ataupun jamaah yang lain yang ingin masuk Raudhah diusahakan untuk dapat tasreh agar supaya nanti ada pembagian khusus ketika jamaah dapat tasreh, dipersilakan masuk insyaallah. Itu informasi yang sangat penting loh. Itu Iya, informasi yang sangat penting, rahasia sebenarnya. Iya rahasia, cuman karena saya ini kan lebih demi apa ya, Iya. kenyamanan para jamaah Iya. dan juga agar supaya nanti ketika berdesak-desakan tidak kosong, karena tentu mereka yang tidak tahu hanya bisa menunggu dan tidak ada kepastian bisa masuk karena mereka tidak memiliki tasreh. tahu, iya. Dan insya Allah sangat bermanfaat sekali Iya. untuk para jamaah Iya. gitu. Itu jadi amal jariah lagi untuk Amin. Akang, jadi nanti sahabat-sahabat yang mengetahui trik itu dan mengamalkannya, Anda dapat bagian pahala. Amin ya Rob, Insya Allah. amin. Tentu saya terus terang kepada para jemaah, saya buka-bukaan mengenai hal apapun, regulasi, peraturan-peraturan apapun mengenai kota Madinah, kota Makkah. Karena kenapa? Saya berada di sini setidaknya sedikit banyak mengetahui tentang peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sehingga ketika ada peraturan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui akun resmi Twitternya yang pakai bahasa Arab, tentu sebagian besar jamaah tidak paham, sehingga dengan adanya saya di sini sedikit banyak bisa membantu mentranslate ke bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia kan jamaah bisa memahami, apalagi langsung dipraktikkan di YouTube tentang regulasi, tentang peraturan, tentang larangan dan hal lain sebagainya, sehingga nanti akan memudahkan para jamaah ketika mau ke Raudhah ataupun mau umroh, seperti itu. Nah, ini sahabat perlu diketahui oleh para sahabat dan sahabati. Pertama yang perlu diketahui oleh para sahabat, regulasi dari pemerintah mengenai jalur masuk ke masjid ke Raudhah ada 3 tahapan. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai jam 11 itu dibuka hanya bagi perempuan. Ingat, itu setelah sholat subuh dibuka sampai jam 11 hanya untuk kaum perempuan. Jadi yang lain itu ditutup. Dan setelah sholat duhur dibuka bagi laki-laki sampai maghrib. Iya. Setelah Isya perempuan lagi. Setelah Isya biasanya laki-laki. Setelah Isya biasanya laki-laki. Tetapi di pagi hari ada 2 tempat yang dibuka. Pertama, Raudhah bagian perempuan, ziarah bagian laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu hampir 24 jam bisa ziarah. Tetapi untuk perempuan ziarah tidak ada. Perempuan hanya langsung bisa Raudhah. Jadi ada 3 waktu. 2 waktu hanya untuk laki-laki, 1 waktu untuk perempuan. Pagi subuh sampai jam 12 khusus untuk perempuan ke Raudhah. Sedangkan setelah duhur untuk laki-laki untuk masuk ke Raudhah. Paginya samaan dengan waktu perempuan itu laki-laki ziarah, laki-laki ziarah, perempuan ke Raudhah. Kayak tadi, iya. abangnya ziarah, udah terbuka Iya, untuk dibuka perempuan karena beda jalur. Setelah Raudhah ditutup bagi perempuan, laki-laki dipersilakan masuk. Silahkan. Iya, gitu. Bisa dipahami ya? Siap. Ya, sekali lagi ini informasi penting bagi kalian. Jadi ada 2 tahapan dari pemerintah mengenai jalur untuk ziarah dan Raudhah. Setelah sholat subuh
dikhususkan untuk perempuan sampai jam 11. Ingat, kalau sampean mau masuk jamaah, kalau mau masuk jam 12, perempuannya tidak akan mungkin karena sudah ditutup. Setelah sholat duhur, bagi laki-laki yang mau ke Raudhah. Tetapi Raudhah itu beda ya. Kalau Raudhah di taman surga, kalau ziarah hanya melintas di makam baginda Rasul gitu. Ziarah makam baginda Rasul. Makanya perlu diketahui kalau ziarah itu setiap waktu dibuka, pagi sampai siang itu dibuka. Makanya informasi ini jangan sampai dilalaikan. Takutnya sahabat, saudara jauh-jauh dari hotel datang dengan waktu yang tidak sama yang sudah dijelaskan sama saya, biar tidak kosong ketika nyampe ke Masjid Nabawi. Perempuan misalnya berangkat sore hari mau ke Raudhah tidak mungkin dapat pintu dikarenakan sudah ditutup bagi laki-laki gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Juga ada suami dari kakak Kiki dan juga beliau ini siapa? Teman. Oh teman, bukan keluarga ya? Bukan. Ya Bapak Bahtiar dan juga itu jamaah dari Makassar yang sudah 2 hari berada di kota Madinah. Kita doakan untuk beliau semua. Semoga pertama beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan semoga amal ibadah-ibadahnya selama berada di kota suci Madinah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. PT Basmalah Utama Mandiri, Masya Allah tabarakallah. Dan semoga senantiasa saudara-saudaraku semuanya yang belum sampai ke sini, semoga Allah gerakan sampai memenuhi panggilan Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Dan seperti ini ya suasana di sekitaran Masjid Nabawi, keindahan Masjid Nabawi di pagi hari. Masya Allah tabarakallah. Ini alhamdulillah sahabat, kita baru saja ngobrol-ngobrol asik nih bersama kakak Kiki dan juga Bapak Agus, Bapak Bahtiar. Beliau sangat luar biasa. Saya juga sampai bingung mau ngucapin apa kalimat apa, karena beliau tuh benar-benar dari kemarin sempat inbox di Instagram, cuman saya tidak balas dikarenakan dengan kesibukan, dan ternyata Allah menjawab dari doa-doa beliau dan doa-doa kami sehingga Allah pertemukan di kota suci Madinah, tempatnya ada di Masjid Nabawi. Dan tentu karena barusan saya baru keluar ziarah Nabawi ya bersama Papa Mangge, dan barusan kayaknya beliau asik juga ngobrol bersama beliau karena saya barusan tidak bisa ganggu suaminya Bapak Agus dikarenakan lagi asik bersama Papa Mangge ini. Gimana nih tanggapannya Bapak Mangge melihat para jamaah dan wabil khusus para subscriber barusan, Masya Allah sampai nangis ya melihatnya. Saya Betul juga sekali, betul. Ya. merasa bahagia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Ya, seperti yang sahabat saya katakan tadi, kita benar-benar mendapat surprise dari subscriber kita tadi. Benar-benar kami tidak menduga dengan kehadiran mereka. Kenapa? Mereka dari Makassar ternyata sudah terbang dari kemarin berada di kota suci Madinah ini. Dan setelah beliau mengadakan live tadi, mereka melihat ada live dari sahabat salam, mereka ingin ketemu dan alhamdulillah kita bisa bertemu. Dan Masya Allah tabarakallah, baik Ibu Kiki maupun Bapak Agus, ya. Agus dan Bapak Pak Bahtiar sangat-sangat welcome sekali dengan kita, ternyata sangat baik. Dan itulah sifatnya orang kita dari timur Indonesia. Mudah-mudahan dengan pertemuan tadi kita, itulah pertemuan awal, mudah-mudahan akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Begitu juga dengan para sahabat dan sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa jumpa juga. Dan satu catatan barangkali, ternyata mereka itu mengikuti sahabat salam ini sudah cukup lama, dan mereka sudah selalu 7 berdoa. tahun katanya, udah 7 umroh 7 kali pengen jumpa sama Ingin saya, jumpa. baru kali ini. Dan mereka selalu berdoa ingin ketemu dengan sahabat salam. Nah, kali ini doa mereka terijabah. Mudah-mudahan kalian juga berdoa agar supaya kita sama-sama diberikan umur panjang dan kita bisa diberikan bertemu sesama ya. Khususnya sahabat salam, mudah-mudahan Anda dipertemukan dengan beliau. Amin ya Amin Rabbal ya rabbal alamin. Suatu nikmat kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi ketika kita bisa dikenal oleh beliau. Bahkan saya istilahnya bukan nggak mau menyapa, dikarenakan mungkin beliau mengenali saya belum bisa mengenali mereka gitu. Betul. Dan ketika bertemu kayak gini sudah seperti mempunyai saudara baru lagi gitu. Betul sekali. Nikmat yang sangat luar biasa. Tentu saya juga mohon maaf karena barusan katanya dia 7 kali umroh, Bapak Agus itu.
selalu berdoa untuk bisa ketemu dengan saya. Masya Dan Allah. baru kali ini terjawab doanya, katanya bisa Allah ketemu. ibarik. Masya Allah. Allah ibarik. Semoga beliau juga diberikan kesehatan Amin. dan diberikan panjang umur. Semoga bisa keluarga-keluarganya yang belum sampai ke sini, semoga Allah segerakan bisa Amin. datang ke sini bersama kakak Kiki juga. Amin. Dan untuk para subscriber, followers, semua yang menonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur, dan semoga Allah segerakan bisa panggil kembali, bisa memenuhi panggilan Allah, bisa umrah dan haji. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Bapak saya, silakan bisa mampir di channelnya beliau, yaitu Mangge Thoyib. Mangge Thoyib. Saya lihat di deskripsi, nanti bisa dukung channel beliau karena beliau aktif memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim dari pelataran Masjid Nabawi, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.